Selanjutnya contoh 2, suatu sampel acak 100 catatan kematian di Amerika Serikat selama 1 tahun terakhir menunjukkan usia rata-rata kematian 71,8 tahun dengan simpangan baku 8,9 tahun. Nah, berarti di sini karena sampel acak 100 berarti N-nya 100. Dan di sini rata-rata kematiannya 71,8. Ini adalah rata-rata dari sampel. Berarti ini adalah X bar. X barnya 71,8. Ingat ya, rata-rata sampel itu notasinya X bar. Dan simpangan baku ini adalah simpangan baku sampel. Simpangan baku sampel notasinya adalah S. Tapi karena di sini sampel kita ada sebanyak 100, kalau sebanyak 100 berarti lebih dari 30 ya. Berarti S sama dengan sigma. Sigma itu notasi untuk simpangan baku populasi ya. Sigma sama dengan 8,9. Lakukan uji hipotesis dengan taraf nyata 0,05 untuk menunjukkan apakah harapan usia saat ini lebih dari 70 tahun. Taraf nyata 0,05 berarti alfanya 0,05. 70 tahun ini yang akan kita uji ya, berarti mu 0-nya sama dengan 70. Lebih dari ini adalah kata kunci untuk H1 atau hipotesis alternatifnya. Oke, kita langsung masuk ke jawabannya. Yang pertama adalah kita tentukan H0. Ingat H0 itu selalu berupa persamaan, berarti mu sama dengan mu 0. Berarti mu sama dengan 70. H1, ingat lihat soalnya, kata kunci adalah lebih dari, berarti H1 ini adalah mu lebih dari 70. Alfanya diketahui 0,05. Nah, selanjutnya statistik uji yang kita pilih, di sini adalah Z, seperti yang di contoh 1. Kita lihat, karena N-nya lebih besar dari 30, berarti kita menggunakan, dan sigmanya diketahui. Berarti kita menggunakan distribusi Z atau distribusi normal. Dan H1-nya itu lebih dari 70, berarti yang ini ya. Lebih dari 70. Berarti wilayah kritiknya adalah Z lebih dari Z alfa. Z lebih dari Z alfa. Alfanya 0,05, berarti Z lebih dari Z 0,05, atau ini kita bisa lihat di tabel Z lebih dari 1,645. Ini kita lihat di tabel distribusi normal ya. Berarti wilayah kritik itu jika Z lebih besar dari 1,645. Nah, Z 0,05 itu yang ini, atau 1,645 itu yang ini. Lebih besar dari itu adalah wilayah kritik. Berarti wilayah kritiknya adalah di kanannya ya, maka kita arsir yang kanannya. Ini adalah wilayah kritik atau wilayah kita menolak H0. Dan yang tidak diarsir semua ini, wilayah semua ini adalah wilayah penerimaan atau wilayah kita menerima H0. Selanjutnya kita hitung nilai statistik ujinya dengan N100, X bar 71,8 dan sigma 8,9. Kita peroleh Z, tinggal kita masukkan ke rumus ini yang tadi kita pilih di tabel. Hasilnya adalah 2,022. 2,022 itu ternyata lebih besar dari 1,645. Lebih besar dari 1,645. 1,645 yang ini, garis ini. Dan lebih besarnya berarti di sebelah sini ya. 2,022. Berarti ini adalah nilai statistik uji. Berarti nilai statistik uji masuk ke wilayah kritik atau kita tolak H0-nya. Keputusannya kita tolak H0. Apa arti tolak H0? Berarti kita terima H1. Apa artinya? Berarti harapan usia saat ini lebih dari 70 tahun. Selanjutnya, contoh 3. Waktu rata-rata yang dibutuhkan setiap mahasiswa untuk melakukan daftar ulang pada semester ganjil di suatu perguruan tinggi adalah 50 menit dengan simpangan baku 10 menit. Berarti 50 menit ini adalah rata-rata sampel mu 0 itu 50 menit dan simpangan bakunya atau sigmanya sama dengan 10 ya. Suatu prosedur pendaftaran baru menggunakan sistem yang lebih canggih sedang dicoba. Jika suatu sampel acak 12 mahasiswa yang menggunakan sistem baru tersebut memerlukan waktu pendaftaran rata-rata 42 menit dengan simpangan baku 11,9. Oke, di sini sampel acaknya berarti 12, N sama dengan 12. Dan 42 menit ini adalah rata-rata dari sampel, berarti X bar ya, rata-rata dari sampel. X bar sama dengan 42. Simpangan baku sampel notasinya adalah S, berarti S sama dengan 11,9. Maka lakukanlah uji hipotesis dengan taraf nyata 0,01, berarti alfa 0,01, untuk mengetahui apakah nilai tengah populasinya setelah menggunakan sistem baru menjadi kurang dari 50.
Asumsi kita populasi waktu yang diperlukan itu adalah menyebar normal. Nah, berarti di sini kurang dari ini adalah kata kunci untuk H1 atau hipotesis alternatif ya. Langsung saja kita jawab. H0 berarti ingat pasti suatu persamaan, berarti mu sama dengan mu 0, mu sama dengan 50. H1-nya tadi kata kunci adalah kurang dari, berarti H1-nya mu kurang dari 50, alfanya 0,01 ya. Statistik uji yang kita gunakan, coba kita lihat. Di sini kita gunakan karena sampelnya itu ada 12, berarti kurang dari 30, dan sigmanya di sini tidak diketahui. Jadi diketahui ataupun tidak diketahui itu tidak bermasalah, tapi yang jelas n-nya itu lebih kecil dari 30, kita menggunakan distribusi T yang ini rumusnya ya, dengan V-nya ini. Nah, ini adalah pilihan H1-nya lebih kecil atau lebih besar atau tidak sama dengan tadi. Kita lihat H1 kita tuh lebih kecil ya, berarti kita menggunakan wilayah kritik yang ini. T lebih kecil dari minus T alfa. Nah, di sini kita wilayah kritiknya T lebih kecil dari minus T alfanya 0,01, minus T 0,01. Minus T 0,01 dengan V11 di tabel itu adalah min 2,718. Berarti gambar wilayah kritiknya seperti ini. Ini adalah min T 0,01, garis yang di sini, lurus ini. Dan di sebelah kirinya itu adalah wilayah kritiknya, atau yang lebih kecil dari min T 0,01 adalah wilayah kritiknya. Berarti di sini yang diarsir adalah wilayah kritik, dan yang di sini yang tidak diarsir adalah wilayah penerimaan. Selanjutnya kita hitung nilai statistik uji dengan N12, X bar 42, dan S 11,9. Tinggal kita masukkan ke rumus T ini, statistik uji yang sudah kita pilih dari tabel tadi. Kita dapatkan min 2,329. Min 2,329 ini apakah lebih kecil atau lebih besar dari min 2,718? Ternyata lebih besar, berarti dia berada di kanan dari min 2,718, berarti dia di sini, berarti dia di wilayah penerimaan, berarti kita terima H0. Apa artinya terima H0? Berarti waktu rata-rata dengan menggunakan sistem baru kurang dari 50 menit ya, ini bukan adalah 50 menit tapi kurang dari terima H0 maksud saya, berarti waktu rata-rata dengan menggunakan sistem baru adalah, karena kita terima H0, H0-nya adalah mu sama dengan 50, berarti waktu rata-rata dengan menggunakan sistem baru adalah 50 menit ya. Contoh selanjutnya, contoh 4. Mata pelajaran matematika diberikan kepada 12 siswa dengan metode konvensional. Kelas lain yang terdiri dari 10 siswa diberikan mata pelajaran yang sama tapi dengan metode online. Pada akhir semester, kedua kelas diberikan ujian yang sama. Kelas pertama dengan 12 siswa mencapai rata-rata 85 dengan simpangan baku 4. Kelas yang dengan 10 siswa rata-rata 81 dan simpangan baku 5. Nah, berarti di sini N1-nya 12, N2-nya 10. X1 bar. X bar adalah nilai rata-rata sampel. Sampel yang pertama X1 bar sama dengan 85. Simpangan baku di sampel yang pertama 4, berarti S1 4. Rata-rata di sampel yang kedua 81, berarti X2 bar 81. Simpangan baku di sampel yang kedua adalah 5, berarti S2 sama dengan 5. Lakukan uji hipotesis dengan taraf nyata 0,1, berarti alfanya 0,1. Untuk mengetahui apakah kedua metode pengajaran tersebut sama efektifnya, sama atau tidak efektifnya ya. Asumsikan kedua populasi menghampiri normal dengan ragam yang sama. Oke. Perlu dibaca semua soalnya ya, biar tidak salah nanti memilih statistik ujinya pada tabel yang tadi. Nah, langsung saja kita ketahui H0-nya itu, karena di sini akan kita cek apakah metode itu sama efektifnya atau tidak. Ingat H0 itu berarti persamaan. Berarti mu1 apakah sama dengan mu2? Apakah sama efektifnya? Berarti apakah sama dengan mu2? Atau bisa kita tulis seperti ini, tinggal kita pindah ruas ya. mu1 min mu2 sama dengan 0. Nah, H1-nya kan kalau H0 adalah persamaan, H1 per tidak samaan. Berarti sama atau tidak efektifnya. Berarti H1-nya itu tidak, kata kuncinya. Berarti tidak sama dengan mu1, tidak sama dengan mu2.
atau mu1 min mu2 tidak sama dengan 0. Alfanya kita ketahui 0,1. Sekarang kita lihat di tabel statistik uji yang digunakan. Nah, di sini kita lihat statistik uji yang digunakan adalah yang ini. Kenapa? Karena diasumsikan ragamnya sama, tapi tidak diketahui ya. Dan N-nya tadi kan 12 dan 10 itu sama-sama kurang dari 30. Berarti T-nya ini dengan V-nya ini dan SP kuadrat ini. Nah, sekarang kita cek H1-nya yang mana, ini atau ini. Ternyata tadi H1-nya tuh mu1 min mu2 tidak sama dengan 0 ya. Berarti D0-nya itu 0 ya. mu1 min mu2 tidak sama dengan D0. Berarti ini adalah wilayah kritiknya. T lebih kecil min T alfa per 2 dan T lebih besar T alfa per 2. Ingat ini alfa per 2 ya, karena dia dibagi menjadi dua wilayah. Kalau yang ini kan langsung alfa, T alfa, T alfa. Tapi kita menggunakan wilayah kritik yang ini, karena H1 kita yang ini. Oke, nah ini kita peroleh T. Statistik ujinya kita lihat di tabel. Dan wilayah kritiknya adalah seperti tadi yang saya jelaskan di tabel yang ini. Kita lihat yang ini di tabel distribusi T. Ya, dengan V sama dengan 20. Kita peroleh T 0,05 itu adalah 1,725. Berarti wilayah kritiknya lebih kecil dari min 1,725 di sebelah kiri sini, atau dan lebih besar, bukan atau ya, bisa di sini, bisa di sini. Wilayah kritiknya ini dan ini lebih besar dari 0,05. Berarti di sini wilayah kritiknya ada dua, ini dan ini ya. Dan ini dan ini. Dan yang di tengah ini adalah wilayah penerimaan atau kita terima H0. Sekarang kita akan menghitung statistik ujinya dengan N1 12, N2 10, X1 bar 85, S1 4, X2 bar 81 dan S2-nya 5. Kita cari dulu SP kuadratnya dengan rumus tadi yang di tabel itu kita peroleh 20,05. SP-nya tinggal kita akarkan ketemu 4,478 dan berarti nilai statistik uji T-nya tinggal kita masukkan ke rumus itu adalah 2,086. Ingat D0-nya adalah 0 ya, makanya di sini 0. Berarti 2,086 itu berada di mana? 2,086 berarti lebih besar dari ini ya, 2,086 lebih besar dari ini, berarti dia di sini. Di wilayah sini, dan wilayah sini juga wilayah yang diarsir atau ini adalah wilayah kritik. Di sini atau di sini sama aja tetap wilayah kritik, berarti kalau di sini ataupun di sini sama-sama kita tolak H0. Berarti kedua metode pengajaran tersebut, kalau tolak H0 adalah terima H1, berarti tidak sama dengan ya. Berarti kedua metode pengajaran tersebut tidak sama efektifnya, ya. Selanjutnya contoh 5, berikut ini adalah nilai rata-rata mahasiswa yang merupakan anggota organisasi mahasiswa dan bukan selama 5 tahun terakhir. Ya, ini ya datanya. Lakukan uji hipotesis dengan taraf nyata 0,025, berarti ini alfanya. Untuk mengetahui keanggotaan dalam organisasi mahasiswa mempunyai akibat yang buruk pada nilai seorang mahasiswa. Diketahui N-nya 5 karena 5 tahun dan alfanya adalah 0,025. Langsung kita cek, tentukan H0, H1 dan alfa. H0-nya mu1 min mu2. mu1 sama dengan mu2. Apakah, kan ini ditanyakan apakah ada akibat yang buruk dari dia bukan anggota ataupun anggota. Berarti kalau H0-nya persamaan, berarti apakah mu1 sama dengan mu2? Atau bisa kita tulis mu D sama dengan mu1 min mu2 sama dengan 0. H1-nya apakah dia mempunyai hasil yang lebih buruk kalau dia adalah anggota. Nah, kalau dia anggota berarti lebih buruk atau tidak? Berarti mu1 lebih kecil karena kita di sini ditanyakan apakah ada akibat buruknya. Berarti dia lebih buruk, berarti lebih kecil mu1 daripada mu2. Atau mu D sama dengan mu1 min mu2 lebih kecil dari 0. Alfanya 0,025 dan statistik uji yang kita gunakan adalah ini. Ini bisa kita lihat di tabel ya. Dan kita peroleh T seperti ini ya, seperti saya jelaskan tadi, dan kita dapatkan D bar dan DI dan DI kuadrat seperti ini dan D barnya seperti ini. Kita perolehlah hasilnya seperti ini
dan keputusannya adalah terima hak nol atau keanggotaan mahasiswa tidak mempunyai akibat yang berarti pada nilainya.